Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Wahid, NIM 2019 143655. Mata Perkembangan Peserta Didik, dosen pengampu Evi Rosmiati, MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan materi bab 6, perkembangan kanak-kanak awal 2 sampai 6 tahun. A. Tujuan instruksional. Setelah membaca bab ini tentang perkembangan masa kanak-kanak awal, maka diharapkan mahasiswa dapat memahami 1. Perkembangan fisik yang meliputi pertumbuhan tinggi dan berat badan, serta perkembangan motorik anak pada masa kanak-kanak awal beserta implikasi pada pendidikan. 2. Perkembangan intelektual, yaitu meliputi perkembangan kognisi, perkembangan bahasa anak pada kanak-kanak awal beserta implikasinya pada pendidikan. 3. Perkembangan sosial emosional yang meliputi elemen-elemen sosial dalam bermain, perkembangan otonomi dan inisiatif, perkembangan konsep diri, hubungan dengan teman sebaya, konflik sosial, perkembangan perilaku prososial kanak awal, serta implikasi pada pendidikan. 4. Perkembangan moral anak pada masa kanak-kanak awal beserta implikasinya pada pendidikan. 5. Tugas-tugas perkembangan masa kanak-kanak awal. Dan B. Perkembangan anak-anak awal, yaitu meliputi perkembangan fisik pada anak-anak awal, yaitu ada pertumbuhan tinggi dan berat badan. Pertumbuhan masa kanak-kanak awal tidak terjadi sepesat pada masa bayi, menurut pernyataan Santrok 2002, Mons DKK 1998. Pada tahun pertama, bayi tumbuh dengan pesat. Pada tahun kedua, pertumbuhan bayi mulai melambat, dan pada tahun ketiga pertumbuhan bayi semakin melambat. Dan pada tahun ketiga, pertumbuhan semakin melambat. Pada masa kanak-kanak awal, rata-rata anak bertambah tinggi dari 6,25 cm setiap tahun dan bertambah berat 2,5 sampai 3,5 kg setiap tahun. Pada usia 6 tahun, berat harus kurang lebih mencapai 7 kali berat pada waktu lahir. Postur tubuh anak pada masa kanak-kanak awal ada yang berbentuk gemuk, yaitu endomorfik, berotot sebutannya mesomorfik, dan ada juga yang relatif kurus, yaitu ektomorfik. Perbandingan tubuhnya sangat berubah, tidak lagi seperti bayi, namun gumpalan pada bagian-bagian tubuh berangsur-angsur berkurang dan tubuh cenderung berbentuk kerucut, dengan perut yang rata atau tidak buncit, dada lebih bidang dan rata, bahu lebih luas dan lebih persegi, lengan dan kaki lebih panjang dan lebih lurus, tangan dan kaki tumbuh lebih besar. Tulang dan otot anak mengalami tingkat pengerasan yang bervariasi pada bagian-bagian tubuh. Otot menjadi lebih besar, lebih kuat dan berat, sehingga anak lebih kurus meskipun beratnya bertambah. Selain itu, semua yang bayinya berumur 4 sampai 6 bulan pertama dari awal masa kanak-kanak, 4 gigi bayi yang terakhir, yakni geraham, sudah muncul. B. Perkembangan motorik masa kanak-kanak merupakan masa kanak-kanak awal. Awal masa kanak-kanak merupakan masa yang paling baik mempelajari keterampilan tertentu. Karena menurut Harlock, menurut pernyataannya, ada 3 alasan, yakni yang pertama, anak-anak bersifat pemberani,
sehingga tidak terhambat rasa takut kalau mengalami sakit atau diejek teman-teman sebagaimana ditakuti oleh anak yang lebih besar. Anak muda dan cepat belajar karena tumbuh mereka masih lentur dan keterampilan yang dimiliki baru sedikit, sehingga keterampilan yang baru dikuasai tidak mengganggu keterampilan yang sudah ada. Keterampilan umum yang sering dilakukan anak-anak biasanya menyangkut keterampilan dan berpakaian sendiri, biasanya dimulai pada masa bayi yang disempurnakan pada masa kanak-kanak di awal. Kemajuan terbesar keterampilan berpakaian antara usia 1,5 sampai 3,5 tahun. Pada saat anak-anak mencapai usia taman kanak-kanak, mereka sudah harus dapat mandi dan berpakaian sendiri, mengikat tali sepatu sendiri, dan menyisir rambut dengan sedikit bantuan atau tanpa bantuan sama sekali. Keterampilan kaki dapat dilakukan anak dengan belajar gerakan-gerakan kaki. Contohnya di usia 5 sampai 6 tahun. Anak belajar melompat dan berlari cepat, dan mereka sudah memanjat antara usia 3 sampai 4 tahun. Anak dapat mempelajari sepeda roda 3 dan berenang. Keterampilan kaki lain yang dikuasai anak adalah lompat tali, keseimbangan tubuh dalam berjalan di atas dinding atau pagar, sepatu roda, bermain sepatu es, dan menari. C. Implikasinya pada pendidikan. Sebagai pendidik, anak perlu memperhatikan keseimbangan gizi agar pertumbuhan anak secara konsisten terjamin berjalan dengan baik. Sehubungan dengan perkembangan motorik tangan, anak dapat dilatih kemandirian yang berkait dengan kehidupan sehari-hari, seperti berpakaian sendiri, mandi sendiri, dan lain-lain. Selain itu, anak mulai dilatih menggunakan gunting, pensil, maupun krayon. Untuk mengembangkan keterampilan motorik halusnya, untuk perkembangan motorik kaki, anak dapat distimulasi dengan permainan sepeda roda 3, bermain bola, dan bermain permainan lain yang banyak mengaktifkan kaki. 2. Perkembangan intelektual pada masa kanak-kanak awal. Menyangkut perkembangan kognisi pada masa kanak-kanak awal, anak berpikir konvergen menuju ke suatu jawaban yang paling mungkin dan paling benar terhadap persoalan. Menurut teori perkembangan kognitif Piaget, anak pada masa kanak-kanak awal berada pada tahap perkembangan pro-operasional 2-7 tahun. Istilah pra-operasional menunjukkan pada pengertian belum matangnya cara kerja pikiran. Pemikiran pada tahap pro-operasional masih kacau dan belum terorganisasi dengan baik. Menurut Santrox 2002, yang sering dikatakan anak belum mampu menguasai mental secara logis. Adapun ciri-ciri pada tahap pro-operasional sebagai berikut. Ada juga penjelasan. Anak mulai menguasai fungsi simbolis. Sebagai akibatnya, anak mulai mampu berpura-pura atau pretend play. Di samping itu, penguasaan bahasa menjadi semakin sistematis. Terjadi tingkah laku imitasi. Anak suka melakukan peniruan besar-besaran, terutama pada kakak atau teman yang lebih besar usianya dan dari jenis kelamin yang sama. Tingkah laku imitasi ini dilakukan secara langsung maupun tertunda. D. Cara berpikir anak centralized, yaitu berpusat pada
satu dimensi saja menurut Mons DKK 1998. Sebagai contoh, pada suatu eksperimen, anak dipertunjukkan dua buah gelas A dan B yang sama diameter dan tingginya. Pada kedua gelas itu diisi air jeruk yang sama. Banyaknya kemudian anaknya ditanya air jeruk yang ada di gelas A dengan gelas B banyaknya. Berpikir tidak dibalik operasi logis anak pada masa ini belum dapat dibalik. Sebagai contoh, Adi ditanya, "Adi, kamu punya saudara tidak?" Jawab Adi, "Punya." Setelah itu Adi ditanya lagi, "Siapa nama saudaramu?" Adi menjawab, "Mita." Kemudian sekali lagi Adi ditanya, "Apakah Mita mempunyai saudara?"